Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Wahyu Aprizal, Sarul Ramadan, Salison Alam, dan Muhammad Iqbal. Saya di sini bernama Salison Alam dari kelas 1 EB. Kami akan membicarakan tentang gaya Lorentz. Apa sih gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, saat kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri dengan arus listrik, maka timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan gaya Lorentz. Kita memiliki percobaan yang pertama terhadap suatu benda konduktor berupa kawat yang diletakkan di antara kedua magnet. Kedua magnet yang memiliki kutub yang berbeda, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kemudian, kawat tersebut dialiri dengan arus listrik. Tanda panah merah menunjukkan tanda arah medan magnet, sedangkan garis kuning menunjukkan arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Baiklah, selanjutnya akan Wahyu jelaskan apa yang terjadi pada kawat. Kawat tersebut ternyata membengkok ke atas. Hal ini terjadi akibat adanya gaya Lorentz yang timbul. Kawat akan membengkok sesuai dengan arah gaya Lorentz yang timbul. Pada percobaan tersebut, kawat membengkok ke arah atas karena gaya Lorentz yang timbul mengarah ke atas. Perlu diingat bahwa arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik. 1. Dengan arah medan magnet atau B. Pada percobaan tersebut, arus listrik mengalir dari salah satu ujung kawat menuju ujung kawat yang lain, seperti diilustrasikan oleh garis kuning pada video. Sedangkan medan magnetnya mengarah dari magnet berkutub utara di sebelah kanan menuju medan magnet berkutub selatan di sebelah kiri. Oleh karena itu, gaya Lorentz yang timbul akan mengarah ke atas dan membengkokkan kawat ke arah atas pula. Adapun kaidah tangan kanan, yaitu masih ada cara yang lebih mudah supaya kita bisa memahami konsep dari gaya Lorentz ini loh. Caranya yaitu dengan memperhatikan sendiri menggunakan tanganmu sesuai dengan kaidah tangan kanan. Arah gaya Lorentz bisa diketahui menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I, 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet atau B, sedangkan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz atau F. Selanjutnya kita akan mempraktikkan menggunakan tangan kanan. Sekarang kita kembali lagi ke percobaan tadi yuk. Kita gunakan kaidah tangan kanan untuk mengetahui arah gaya Lorentz yang timbul. Nah, sudah paham kan kenapa kawat pada percobaan ini membengkok ke atas? Kalau kamu pengen kawatnya membengkok ke bawah, tinggal ubah saja arah arus listriknya supaya arah garis Lorentznya juga ikut berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarul Ramadan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz digunakan untuk menghitung besarnya gaya Lorentz yang timbul dalam suatu medan magnet. Rumusnya dapat kamu lihat pada infografik berikut. Gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Ketika sebuah kawat dengan panjang dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnet magnetik sebesar I, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Dengan mengombinasikan gaya Lorentz dengan definisi arus listrik, maka dapat dihitung besarnya gaya Lorentz pada kawat yang lurus dan stasioner, yaitu gaya Lorentz dengan I kali L kali B kali sin A, di mana L merupakan panjang kawat, I merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat, B merupakan kuat medan magnet, A merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan I. Gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Ketika terdapat dua buah kawat dengan panjang I dialiri arus listrik sebesar I, yang tiap kawat diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz berupa gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak tergantung dari arah arus listrik pada tiap kawat. Jika kedua kawat memiliki arah arus yang searah, maka akan mengalami gaya tarik-menarik. Apabila arah arus pada kedua kawat saling bertolak belakang atau berlawanan, maka akan mengalami gaya tolak-menolak, di mana gaya Lorentz sama dengan gaya 1 sama dengan gaya 2 sama dengan M dikali permeabilitas vakum kali I1 kali I2 per 2pi kali A. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Muhammad Iqbal. Gaya Lorentz pada muatan bergerak medan magnet. Ketika terdapat muatan listrik A yang bergerak dengan kecepatan F pada suatu medan magnetik sebesar B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat dihitung dengan rumus F Lorentz sama dengan muatan listrik dikali kecepatan gerak dikali kuat medan magnet dan dikali sin A. Contoh soal 1. Kawat lurus berarus listrik 4A berada dalam medan magnet sebesar 1T, yang arahnya tegak lurus terhadap arus. Jika gaya Lorentz yang bekerja pada kawat sebesar 4 Newton, maka panjang kawat adalah kita dapat menyesuaikan pertanyaan di atas dengan rumus F sama dengan medan magnet dikali arus listrik dikali panjang kawat dikali sin 90 derajat. Sedangkan ditanya dalam soal tersebut adalah panjang kawat. Maka kita dapat menggunakan rumus yaitu panjang kawat sama dengan gaya Lorentz yang diketahui adalah 4 Newton dibagi medan listrik yang diketahui 1 dikali arus listrik 4 ampere dan dikali sin 90 derajat, sehingga panjang kawatnya adalah 1 meter. Contoh soal kedua, sebuah kawat dengan panjang 2 meter berarus listrik 20A. Jika kawat diletakkan dalam medan magnet 0,02T yang arahnya membentuk sudut terhadap arah arus, maka gaya magnet yang dialami kawat tersebut sebesar. Sehingga kita dapat menyelesaikannya menggunakan rumus yaitu F sama dengan kuat medan magnet yaitu 0,02 dikali arus listrik sebesar 20 ampere dikali panjang kawat yaitu 2 meter dan dikali sin 30 derajat, sehingga gaya magnet yang dialami kawat tersebut adalah sebesar 0,4 Newton. Sekian dan terima kasih.